4 pelajar berurusan dengan hukum karena menyiram air keras kepada pelajar dari sekolah lain. Mereka melakukan perbuatan itu secara acak demi mencari lawan tawuran. Nah, kawannya udah nendang duluan, nyiram, kena kotak amal, baru kena mukanya juga. Pemirsa, seorang pelajar bersama dengan 2 temannya usai bermain futsal, lokasi tempat futsalnya di belakang saya ini tidak jauh. Ini tiba-tiba saja disiram air keras oleh sekelompok pelajar dari sekolah lain. Padahal antara korban dan juga pelaku ini tidak saling kenal satu sama lain. Penyiraman air keras yang dialami seorang siswa SMK terjadi di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian pada awal Agustus 2025 terekam kamera pengawas. Saat itu pemirsa, rombongan pelajar bermotor tidak menggunakan helm datang dari arah sana menuju ke tempat saya berdiri. Diketahui mereka ini berasal dari salah satu SMK yang berada di Koja, Jakarta Utara. Lalu satu di antara mereka tiba-tiba turun dengan cepat dari motor. Kemudian di tempat saya berdiri ini, ia langsung menyiramkan air keras ke arah 3 pelajar yang diketahui berasal dari SMK Tanjung Priuk. Bahkan ini bekasnya masih ada berwarna putih. Di tembok ini adalah bekas dari siraman air keras. Bahkan akibat dari kejadian ini, korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan juga leher. Pelajar usia 17 tahun itu pun langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat RSCM Jakarta Pusat. Gimana ceritanya Pak awalnya? Dari yang anak itu yang mau nyiram air keras itu dari sini tuh posisinya udah ancang-ancang. Nah, ancang-ancang ngejar tuh anak sekolah mana tuh pokoknya lagi jalan apa ya kan, tahu sekolahan mana. Nah kawannya udah nendang duluan tuh gak lama satunya yang gendut nyiram kena kotak amal, baru kena mukanya juga. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, aparat Polsek Tanjung Priuk dan Polres Jakarta Utara dengan cepat meringkus 4 pelajar. Keempatnya menghadapi ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Ini mereka tuh dari mana dan tujuan itu mau kemana sih Pak sebenarnya? Mereka selesai jam pelajaran pada hari Jumat sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, berkumpul memang sengaja akan melakukan aksi mencari lawan untuk tawuran. Motifnya apa Pak ini pelaku akhirnya menyiramkan air keras kepada salah satu pelajar itu? Motifnya terkait dengan pengakuan jati diri anak-anak sekolah, eksistensi kelompok mereka, sehingga mereka ingin dikatakan menjadi kelompok yang hebat, kelompok yang jago, kelompok yang kuat. Mereka ini dapat air kerasnya dari mana? Air keras ini didapat setelah melakukan pencarian di salah satu marketplace di platform media sosial ya. Tapi apakah nanti akan ada pidana terhadap si penjual ini? Kami akan tetap melakukan pendalaman secara komprehensif. Ketika pun nanti berkembang, siapapun bisa ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan rangkaian perbuatan ini. Maraknya penggunaan air keras untuk melukai lawan saat tawuran pelajar terlihat dalam sejumlah peristiwa di Jakarta. Antara lain di Cakung, Jakarta Timur, di Senen, Jakarta Pusat, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Cairan dengan tingkat keasaman yang tinggi mudah didapat karena digunakan sebagai bahan baku pembersihan logam, porselen, dan kebutuhan industri lainnya. Nah, bisa saja mungkin dia melihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya terkait bagaimana penggunaan air keras. Kan seperti bahwa yang perlu kita ketahui bahwa dalam kajian kriminal itu biasanya kan kejahatan kadang ada semacam imitasi. Sehingga menjadi penting juga ini untuk ketika anak-anak bisa membeli air keras ini seperti apa. Lembaga pemerintah yang terkait dengan pengawasan ya, terkait dengan bahan-bahan kimia termasuk air keras ini udah menjadi lebih waspada. Tawuran pelajar bukan lagi kenakalan remaja, tetapi sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas. Semua pihak perlu serius dalam menangani fenomena ini agar terwujudnya generasi emas Indonesia tahun 2045. Agi Gunasani dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.